Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba membuat sebuah website di mana di sini kita mulai dari tahap awalnya yaitu menampilkan teks. Nah, di sini saya gunakan Sublime, di mana Sublime itu fungsinya tempat kita menulis sebuah coding ataupun sintaknya. Kemudian di sini saya menggunakan exam. Oke, kita aktifkan dulu examnya. Setelah itu atau kita membuat slide baru di Sublime-nya dengan Ctrl N, kemudian langsung simpan. Nah, di sini kita simpannya di exam atau di local disk-nya, kemudian di exam, kemudian di htdoc. Kemudian di sini kita beri folder. Kita misalkan nama foldernya itu belajar. Oke. Setelah itu di sini nama lembarannya atau nama dari lembaran baru ini kita beri nama dengan nama episode pertama .html. Jangan lupa .html-nya, kemudian enter. Nah, di sini kita akan mencoba menulis sintak-sintaknya. Nah, di sini sintak yang kita gunakan yaitu yang ini. Di sini ada HTML, kemudian ada hide, ada title, ada body. Nah, di sini di head ini kita taruhkan judulnya. Di sini head ini adalah kepalanya. Istilahnya kepalanya atau judulnya. Di sini kita berikan nama dengan nama belajar HTML episode pertama. Oke, di sini body ini adalah tempat kita menaruh isinya. Di mana body ini adalah fungsinya tempat kita menaruh atau menuliskan sebuah teks. Nah, di sini kita bisa tulis umum sesuai dengan keinginan kita. Contohnya selamat malam. Contohnya ini kita tulis dengan teks selamat malam. Oke, sekarang kita akan panggil sintak yang sudah kita tulis tadi. Tapi sebelumnya kita harus simpan dulu dengan cara Ctrl S atau bisa juga di file kemudian save. Itu adalah cara menyimpannya. Kemudian di sini kita akan panggilnya. Tapi tadi sudah kita aktifkan examnya, tinggal kita panggil aja di browsernya. Sekarang kita akan mencoba untuk memanggil sintak yang sudah kita tulis tadi. Di sini setelah muncul browsernya, di sini kita tulis di hostnya. Di sini kita tulis localhost. Kemudian folder tempat kita menyimpan di htdoc tadi dengan nama belajar. Kemudian nama slide-nya ini adalah EPS. Oke. Ini adalah lembaran baru yang sudah kita buat tadi. Nah, sekarang kita buka dan hasilnya adalah ini. Nah, apapun yang kita tulis di body ini maka dia akan tampil di sini. Sedangkan belajar HTML ini adalah nama atau header dari title ini. Ini adalah sebagai kepalanya. Dia akan muncul di sini. Sedangkan yang di body ini adalah isinya, isi yang akan ditampilkan di sini. Apapun yang kita tulis di sini maka dia akan muncul di bawah sini. Misalkan kita menggantinya dengan teks I love you. Sekarang kita akan panggilnya terlebih dahulu kita simpan. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk memanggilnya. Nah, maka secara otomatis apapun yang kita tulis di sini di body ini, maka dia akan muncul di sini setelah kita memanggilnya. Ya, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada episode untuk pertama ini, episode kali ini.
Selamat berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembuatan tutorial. Tutorial kali ini kita akan membuat sebuah header, dimana seperti biasa di sini saya menggunakan Sublime untuk menulis codingnya. Kemudian ada exam. Nah, di sini seperti biasa kita membuat lembaran baru, bisa Ctrl N atau dengan file kemudian pilih new. Oke, di sini atau sebelumnya di sini kita simpan dulu di htdoc supaya mudah untuk memanggilnya. Oke, simpan di htdoc, kemudian belajar, kemudian di sini kita simpan dengan episode kedua .html. Kita simpan dengan episode kedua .html. Oke, ini sudah tersimpan dengan nama episode kedua .html. Oke, kita langsung saja menulis sebuah codingnya. Di sini seperti biasa ada HTML, kemudian height, title, body. Oke, di sini kita akan berikan title-nya atau judulnya dengan belajar HTML episode kedua. Nah, di body di sini kita pakai beberapa simbol. Ada H1, fungsinya untuk membesarkan huruf. Misalnya kita tulis I love you. Kemudian di H2-nya ini adalah untuk memperkecil atau memperbesar font teks yang kita tulis di dalam sini. Ini di sini I miss you. Oke, selanjutnya kita akan mencoba pakai H3. Sebenarnya ini adalah fungsinya untuk memperbesar atau memperkecilkan huruf. Coba kita tulis dengan tag I need you. Di sini kita pakai H2 saja biar teratur. Oke, setelah itu simpan, kemudian kita panggil di browsernya. Oke, di dalam kotak di sini kita tulis localhost untuk memanggil sintak yang kita tulis tadi, localhost belajar. Oke, ini adalah episode kedua, dimana episode kedua ini adalah sintaknya yang ini. Sekarang kita akan coba lihat. Nah, ini adalah tampilan sintak yang kita tulis tadi. Semakin besar yang kita tulis di sini di H4 ini, atau semakin besar angka yang kita tulis di sini atau simbol yang kita tulis di sini, maka dia akan semakin kecil ketika kita memanggil di localhost-nya. Oke, ini adalah materi episode kedua. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di episode yang kedua ini. Selamat berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam pembuatan tutorial. Tutorial kali ini kemudian nama folder tempat kita menyimpan sintaknya dengan nama belajar. Oke, enter. Nah, ini adalah lembaran atau judul tempat kita menulis sintak ini. Sekarang kita akan mencoba untuk membukanya. Secara otomatis apapun yang kita tulis di body di sini, maka dia akan tampil di sini di localhost-nya ketika kita memanggilnya. Nah, di sini belum teratur cara untuk mengatur atau memberikan line pada tulisan ini dengan menaruh atau memberikan coding BR. Fungsinya untuk memberikan line. Oke, kita coba coding BR. Kemudian kita simpannya, kemudian kita coba untuk memanggilnya. Nah, secara otomatis dia akan seperti ini, tulisannya akan menjadi rapi dan teratur. Ya, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan di episode ketiga ini. Selamat berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam pembuatan tutorial. Di mana tutorial kali ini kita akan mencoba membuat link. Oke, langsung saja.
kita buka Sublime-nya. Kemudian aktifkan exam-nya. Di sini exam-nya sudah aktif. Kemudian kita buka atau kita buat lembaran baru di Sublime-nya. Bisa Ctrl N, kemudian kita langsung menyimpannya seperti biasa di HTDoc. Kemudian di folder belajar. Oke, di sini kita menyimpannya dengan nama episode keempat .html. Nah, ini adalah lembaran barunya. Oke, kita akan menulis sintaknya. Nah, di sini di title-nya ini kita akan menulis teks apa saja yang kita inginkan. Tapi di sini kita tulis saja belajar HTML episode keempat. Belajar HTML episode keempat. Nah, kemudian kita beri font di sini. Font H1 belajar HTML episode keempat, atau membuat list menu, list menu. Nah, di sini kita akan mencoba beberapa coding. Ada UL, di mana UL ini fungsinya untuk memberikan teks titik. Misalnya kita tulis di sini Linda, nama orang. Kemudian kita tulis Uyun. Kemudian di sini kita tulis lagi contohnya ayat. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk memanggilnya. Kita buka browser, kemudian kita buka localhost. Sekarang kita akan mencoba menulisnya atau memanggil sintak yang udah kita tulis tadi di localhost. Oke, ini adalah hasil dari sintak yang sudah kita tulis tadi atau coding yang sudah kita tulis tadi. Nah, seandainya di sini kita akan kita ganti titik-titik ini menjadi angka. Sintaknya atau codingnya itu adalah OL. Kita coba OL. Kemudian LI seperti biasa, namanya Intan. Kita tulis Niswa. Kemudian di sini kita tulis nama dengan nama Yulia. Oke, sekarang kita mencoba untuk memanggilnya. Nah, secara otomatis titik-titik ini dia akan menjadi angka. Kemudian sekarang kita lanjut ke pembuatan daftar link. Oke, kita langsung coba untuk membuat daftar link menu. Sintaknya yaitu full, kemudian seperti bahasa LI, kemudian di sini sintaknya harap, kemudian pagar, kemudian di sini nama linknya, misalnya kita beri nama link makanan. Kita coba buat
yang lain lagi. Misalnya di sini namanya link buah. Nah, sekarang kita akan mencoba memanggilnya. Nah, secara otomatis dia akan berbentuk seperti ini, seperti link. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di episode keempat ini. Selamat berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam pembuatan tutorial. Tutorial kali ini kita akan mencoba membuat link atau menggabungkan link. Oke, kita langsung saja kita buka Sublime-nya. Kemudian aktifkan exam-nya. Oke. Sekarang kita akan membuat lembaran baru. Kemudian kita simpan di htdoc-nya. Nah, kemudian di sini saya simpan di folder belajar. Kita beri nama dengan episode kelima .html. Jangan lupa .html-nya. Kemudian simpan. Kita mulai tulisan kodenya. Di sini kita beri title atau judul dengan judul Belajar HTML episode 5. Belajar HTML episode kelima. Nah, kemudian di sini juga kita kasih font Belajar HTML episode 5. Penggabungan atau menggabungkan link. Menggabungkan link. Oke. Sekarang kita akan buat sintak untuk menggabungkan link tersebut. Sintaknya adalah a huruf, kemudian di sini di dalam ini kita tulis episode pertama. Misalnya coding ini kita akan membuat tombol ke episode 1, maka di sini kita akan menulisnya sesuai dengan episode 1-nya. Oke. Kita tulis episode 1.html. Kemudian di sini kita tulis apa nama tombolnya atau linknya. Misalnya kita tulis link pertama. Oke, kemudian kita akan coba membuat link yang kedua. Sekarang kita akan mencoba membuat link yang kedua. Di link ini kita akan menuju episode kedua. Episode kedua .html. Nah, kemudian nama dari link ini adalah link kedua, kita misalkan. Oke. Kita simpan dulu, kemudian kita akan mencoba memanggilnya. Sekarang kita buka browser. Dan seperti biasa kita menulisnya di localhost atau di kotak sini. Kita tulis dengan localhost. Kemudian nama folder tempat kita menyimpan sintaknya, dan enter. Nah, ini adalah episode yang ini. Sekarang kita akan buka.
ini sudah ada. Sekarang kita akan coba apakah berhasil atau tidaknya. Nah, ini sudah berhasil. Link pertamanya sudah berhasil menuju ke episode pertamanya. Sekarang di link keduanya ini apakah berhasil? Nah, sekarang ini sudah berhasil ke episode keduanya. Oke. Untuk episode kelima mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Selamat berjumpa lagi di tutorial selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam pembuatan tutorial. Tutorial kali ini kita akan mencoba menampilkan sebuah gambar di website. Oke, kita langsung saja kita mulai. Kita buka Sublime. Dan kita aktifkan exam. Di sini exam saya sudah aktif. Sekarang kita buat lembaran baru. Kemudian kita simpan. Seperti biasa simpan di htdoc. Htdoc di folder belajar. Kemudian kita kasih nama episode ke-6 .html. Oke. Tapi sebelumnya di sini saya sudah mempunyai gambar, atau saya sudah mengcopy gambar yang akan saya masukkan atau yang akan saya munculkan di localhost. Di sini saya mempunyai gambar 1. Sekarang kita coba untuk menulis sintaknya. Nah, di sini di title atau di judul kita kasih nama seperti biasa belajar HTML episode ke-6. Nah, dan juga di sini di bodinya kita kasih font belajar HTML episode ke-6, memunculkan gambar. Oke, sintaknya kita pakai sintak yang ini. Image src sama dengan kemudian tanda petik 2. Nah, di sini kita sesuaikan dengan folder, nama folder baik itu huruf kecil maupun kapitalnya. Kita sesuaikan di sini. Tadi nama foldernya itu gambar, huruf kecil, gambar, kemudian garing nama dari foto tersebut atau gambar tersebut. Tadi namanya gambar 1 dot jenis file gambar atau JPG. Kemudian di sini kita kasih width, kita kasih 700, kemudian kita kasih height, kita kasih 600 saja. Nah, sekarang kita akan coba memanggil gambar yang sudah kita masukkan di htdoc tadi. Sekarang kita buka browser. Kemudian kita panggil di localhost-nya. Localhost, kemudian belajar, kemudian gambar. Oke. Sekarang kita coba. Nah, ini adalah gambar yang sudah kita masukkan tadi. Oke, di episode yang ke-6 ini kita sudah berhasil memunculkan gambar di dalam localhost. Selamat berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam pembuatan tutorial. Tutorial kali ini kita akan mencoba membuat atau menulis pemutar lagu. Seperti biasa kita buka Sublime. Kemudian aktifkan exam. Di sini exam saya sudah aktif. Kemudian kita buat lembaran baru.
lalu kita simpan. Kita simpan di HTDoc, di folder belajar. Oke, kita namakan dengan episode ke-7 .html. Oke. Sekarang kita mulai penulisan sintak atau codingnya. Di sini kita beri nama belajar episode ke-7 .html. Sekarang kita kasih font H1 saja, belajar HTML episode ke-7. Sekarang di sini di episode ke-7 ini kita akan mencoba menulis beberapa coding. Nah, coding untuk memunculkan atau memutar lagu itu di sini yaitu audio, kemudian kontrol. Setelah itu di sini ada autoplay, kemudian true, kemudian di dalamnya kita tulis true juga. Kemudian ada source, src, kemudian audio. Ini adalah nama folder tempat kita akan menyimpan lagu tersebut. Audio garing nama dari audio tersebut. Kita di sini kasih nama audio 1 saja. Audio 1.mp3. Oke. Sekarang kita simpan. Nah, sekarang kita taruh audionya di satu folder. Misalnya kita mau taruh audio ini. Sekarang kita copy, kemudian kita pindah ke HTDoc-nya atau tempat kita akan menyimpan audio tersebut. Di sini kita kasih nama folder audio. Kemudian kita simpan di sini, kita ganti audio ini dengan nama A1. Oke. Sekarang kita coba untuk memanggilnya. Kita buka browser seperti biasa. Kita tulis localhost, kemudian nama folder belajar, enter. Sekarang kita mencoba untuk membukanya, apakah berhasil lagu yang sudah kita masukkan tadi atau tidak. Nah, sekarang ini sudah berhasil, lagu yang kita masukkan tadi sudah berhasil. Oke, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan di episode yang ke-7 ini. Selamat berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam pembuatan tutorial. Tutorial kali ini kita akan mencoba membuat atau mengenal CSS, pengenalan CSS. Oke, kita langsung saja buka Sublime. Kita buka lembaran baru, kemudian kita simpan. Seperti biasa, simpan di htdoc, kemudian di folder belajar. Kita kasih nama dengan episode ke-9 .html. Jangan lupa HTML nya, kemudian simpan. Sekarang kita mencoba untuk membuat codingnya atau menulis codingnya. Di sini di judulnya ini, di titelnya ini kita kasih nama dengan belajar HTML episode ke-9. Episode ke-9. Di sini kita kasih font juga. Kita kasih H2 saja. Belajar HTML episode 9 pengenalan CSS. Di sini kita akan mencoba menulis beberapa sintak. Pertama kita tulis sintak P, kemudian style, kemudian di dalam sini kita tulis color untuk memberi warna, T2 blue, kemudian kita beri nama tulisan warna ini dengan teks. Ini tulisan warna biru, warna biru. Oke, selanjutnya seperti biasa stylist, kita kasih warna yang lain, teks warna yang lain, kemudian color warna grey, misalkan grey saja, hijau. Kemudian fontnya font style, kemudian titik 2 italic. Oke, kita kasih teks ini dengan kata ini tulisan warna abu-abu, tulisan warna abu-abu dan miring. Oke. Kemudian kita coba lagi yang underline. Style, kemudian color, tanda titik 2, kemudian warnanya misalnya blue, kemudian teks, decorationnya itu decorationnya itu underline,
titik koma dengan font atau font size sama dengan 30 pixel. Kita beri teks dengan teks ini adalah tulisan warna biru, tulisan warna biru bergaris bawah. Oke, sekarang kita mencoba untuk memanggil sintak yang kita tulis ini. Sekarang kita lihat di episode ke-9-nya apakah sudah berhasil atau tidak. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat atau mengenal dasar-dasar dari CSS. Oke, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan di tutorial episode ke-9 ini. Selamat berjumpa lagi di episode yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya dalam pembuatan tutorial. Tutorial kali ini kita akan mencoba nulisan cara internal di dalam CSS. Oke, kita mulai saja. Kita buka Sublime. Kemudian kita buat lembaran baru. Lalu kita simpan. Seperti biasa, simpan di htdoc. Kemudian di folder belajar kita kasih nama dengan episode ke-10. Episode 10.html. Oke. Sekarang kita mulai untuk menulis codingnya. Di sini di judulnya kita kasih judul dengan judul belajar HTML episode 10. Di bawah judulnya kita kasih coding dengan coding style, kemudian tipe sama dengan tanda petik 2 teks CSS. Kemudian kita tulis di bawahnya pagar ID, kita kasih warna dengan coding color titik 2 red, misalnya warnanya merah, kita kasih warna merah red, kemudian titik koma. Setelah itu font size nya itu sama dengan italic dot class. Di sini kita kasih buka kurung kurawa, kemudian font size nya itu sama dengan 30 pik. Kemudian teks shadow-nya itu sama dengan 2 px dan 8 x. Warnanya itu blue. Kemudian di sini kita kasih font dengan font H1 saja, kita beri nama belajar HTML episode ke-10, penulisan cara internal. Kemudian kita lanjut penulisan coding. Style
kemudian kita beri warna biru. Kita kasih teks, ini adalah tulisan biru. Kemudian kita lanjut. Di sini dan di tanda petik ini kita tulis ID. Di sini kita beri teks dengan ini penulisan ID. Kelas, kemudian dalamnya juga kita tulis kelas. Kita tulis teksnya. Ini penulisan dengan kelas. Dengan kelas. Oke, sekarang kita coba untuk memanggil sintak yang kita tulis ini. Localhost belajar. Oke. Sekarang kita lihat. Sekarang kita sudah berhasil di episode yang ke-10 ini. Ini adalah hasilnya. Oke, selamat berjumpa lagi di episode selanjutnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.